Ini saya pasang power supply dan saya on kan. Sekarang ampere bergerak naik turun di angka 0,2. Selamat datang kembali di channel Aquatronic Labs. Masuk lagi unit ini dari Jakarta Timur ya. Terima kasih telah mempercayakan surprise-nya kepada saya bongkar saja. Ada unit OnePlus 6 dengan kondisi mati total, tidak ada tanda kehidupan sama sekali. Saya bongkar dulu untuk memastikan kerusakannya ya. Saya cek dulu arus kerjanya via power supply untuk memastikan kerusakan yang terjadi sebenarnya. Saya pasang power supply dan saya on kan. Ini ada naik 0,18 mA dan ini ampere gantung ya. Jadi unit ini harus kerja CPU normal, namun data dari UFS tidak dapat dibaca oleh si CPU. Seperti itu ya kasusnya kalau ampere gantung. Dan saya bongkar keseluruhan partnya. Dan ini kondisi unitnya sudah terbongkar. Untuk mesin depan belakang masih utuh ya, belum terkena perbaikan karena memang ini unit masih segel. Saya masuk ke tahap perbaikan, mudah-mudahan unit masih dapat terselamatkan. Dan saya masuk langsung ke tahap perbaikan saja setelah sebelumnya saya dalami untuk kerusakan sebenarnya yang terjadi di unit ini ya. Ini saya kupas dulu untuk pelindung atasnya ataupun ini tembaga bagian atas pelindung IC. Dan ini saya sudah mulai membongkar IC atas. Ini IC RAM, bongkar secara perlahan saja. Dan ini sudah terangkat. Untuk IC RAM nya berikut yang saya angkat ini IC CPU. Prosesnya sama, perlahan namun pasti ya. Pastikan semua pin aman, tidak ada pin yang hilang, terlepas dan ikut ke CPU. Dan model lem yang digunakan di seri ini lumayan cukup keras ya. Jadi berhati-hatilah untuk pengangkatan di seri ini. Bersihkan sisa timah dan lem di mainboard sampai benar-benar bersih, tidak ada sisa lem yang tersisa. Gunakan ini Goldwick untuk meratakan ataupun mengangkat sisa timah dan lem yang masih menempel ya. Gunakan suhu 310 untuk melepaskan lem yang keras ini. Perlahan saja, ini saya percepat biar tidak menambah durasi. Pastikan pembersihannya semua dilakukan dengan hati-hati dan maksimal. Rebal CPU dan RAM, lanjut pasang kembali. Ini proses penanganan awal ya. Pasang IC CPU terlebih dahulu, pastikan pin BGA nya sudah benar-benar merata. Berikan plug secukupnya sampai benar-benar semua IC BGA terkena cairan plugs untuk mempermudah saat pemasangan nantinya dan melindungi si IC dari overheat, dan juga pin BGA agar tidak menempel satu sama lain. Itulah fungsi plugs. Panaskan secara merata tepian IC. Setelah IC terpasang
dan diletakkan secara presisi di garis yang sudah ditentukan. Ini gunakan heater ataupun panas yang cukup saja, jangan terlalu panas. Ini gerakan perlahan untuk si IC CPU nya. Pastikan tepian IC semuanya sudah keluar untuk plugsnya. Ini menandakan bahwa pin Vega sudah menempel dengan sempurna. Pemasangan IC CPU selesai. Lanjut ke proses pemasangan IC RAM. Ini serinya DDR4, masih DDR4, bukan yang 5 ya, karena ini serinya masih lama. Pastikan plugs sudah terlumuri di pin Vega nya, jangan terlalu banyak agar tidak menyulitkan nanti saat pemasangan ya. Kalau terlalu banyak dia akan ikut bergeser pada saat pin Vega mulai meleleh ya. Jadi secukupnya saja. Ini saya gunakan panas seperti biasa saat pemasangan dan pembongkaran. Ini saya berikan lagi plugs untuk memaksimalkan agar semuanya bisa menempel dengan presisi. Gerakan perlahan saja, jangan terlalu tergesa-gesa. Dan proses pemasangan IC CPU dan RAM selesai. Kita uji lagi apakah sudah ada kemajuan. Kita lihat hasilnya. Ini area yang saya perbaiki, area CPU dan RAM, dan ini perbaikan hanya rebaling only tanpa mengganti part, dan data masih tetap aman. Seperti itu. Ini unit saya uji dulu. Oke, dan setelah saya lakukan analisa di unit OnePlus 6 ini, yang mana kerusakannya ini mati total ampere gantung. Setelah saya dalami, untuk kerusakannya terdapat di IC CPU yang timahnya sudah mulai memuai karena mungkin pemakaian yang terlalu berlebihan ataupun juga dari usia yang sudah lama juga. Perbaikan di sini tidak saya lakukan pergantian part, hanya saja memperbaiki rebaling only CPU dan RAM. Tidak ada perbaikan lainnya. Jadi saya uji kembali untuk arus kerjanya via arus power supply, apakah sekarang sudah ada pergerakan kah untuk arus kerjanya ya. Ini saya pasang power supply dan saya on kan. Sekarang ampere bergerak naik turun di angka 0,2, naik lagi, dan seperti itu seterusnya ya. Ini menandakan bahwa si data sudah dapat diproses oleh CPU dengan semua komponen sudah bekerja ya. Saya uji langsung saja ke LCD apakah unit sudah bisa menyalakah. Dan ini saya on kan, dan sekarang logo OnePlus nya pun sudah timbul, artinya perbaikan sudah ada perubahan ya. Saya tunggu sampai dia masuk ke lock screen. Dan ini unit pun sudah bisa masuk ke lock screen ya. Intinya perbaikan sudah ada perkembangan. Saya lengkapi dulu keseluruhan part sambil menunggu konfirmasi sandi, lalu kita uji fungsinya. Ini unit sudah saya lengkapi untuk keseluruhan partnya ya. Uji mulai dari kamera belakang untuk potret, kamera depan ini bisa ya, Pro. Ini untuk video saya coba rekam. Cek. Untuk rekam video normal ya. Berarti fungsi kamera keseluruhannya normal semua. Jaringan ini, untuk jaringan ini 4G keluar ya. Jaringan 8G nya saya coba cek. Ini untuk earpiece berfungsi. Speaker utama normal ya. Berarti jaringan 8G ini normal. Wi-Fi, center, Bluetooth ini on semua ya. Cek. Untuk rekam suara normal, semuanya sudah saya cek dan tidak ada fungsi yang bermasalah. Untuk spesifikasinya sendiri ini OnePlus 8/256, ini seri yang tertinggi ya.
Dan perbaikan ini saya tutup. Perbaikan poinnya ada di area CPU dan RAM ini tanpa menghilangkan data ya, dikarenakan tidak ada pergantian part. Dan bila ada salah pengerjaan maupun salah kata di video ini, silahkan koreksi di kolom komentar. Dan untuk yang punya unit, terima kasih telah mempercayakan servisnya kepada saya.